Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Yang berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Saya semua. Sering-sering ini ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita anggap terlebih dahulu. Ibu anggap dulu ya. Pada saat ibu mau absen, nanti silahkan sebutkan tumbuhan atau hewan gitu. Misalnya gini, merah ibu gitu. Misalkan Atifah bunga anggrek bu gitu. Oke, bisa dipahami? Oke, Atifah Syafira Putri. Oke, Yulisa Nabila Putri. Laura Desa. Raini Chandra. Kamila Lila. Kulit sakit ya, panas banget. Iya. Jadi sebut semua. Mana Soleha. Boleh tumbuhan, boleh hewan, boleh. Oke, Sofia. Elda Maika. Makan kamu tadi ya. Dina Febricania. Oke, ada 11 orang, 10 orang, masih kita ada semua. Oke. Nah, untuk pelajaran kita pada hari ini, sebenarnya kita udah bahas tentang tema 3, yaitu hewan vertebrata dan vertebrata. Bu, setia ini sampah, Bu. Sampah. Oke. Sebelumnya mau tanya, ada nggak yang pernah lihat kelinci? Yang pasti pernah lihat kelinci kan? Kalau yang pernah lihat siput? Bisa banyak. Oke. Nah, dari kelinci dan siput tadi, nampak nggak perbedaan gaya atau cara berjalannya? Kalau siput itu hewan vertebrata dan vertebrata. Nah, pada tema sebelumnya yang bagian kelinci kita udah bahas, yaitu kalau kelinci adalah merupakan hewan vertebrata, yaitu hewan yang memiliki tulang belakang. Sekarang kita masuk kepada hewan vertebrata, yaitu contohnya tadi siput tadi kan. Oke, silakan buka bukunya halaman halaman 41. Halaman 41. Nah, ada ayo mengamati. Nah, silakan anak-anak ibu amati cerita pendek dan gambar yang ada pada buku tersebut. Oke, nampak gambarnya. Nah, di sini kita lihat ada gambar kelinci dan siput. Siapa yang bisa baca teks pendek di atas? Oke, silakan Kak Tifa baru baca teksnya. Di bawah kandang kelinci, Edo melihat seekor siput yang sedang berjalan di depan. Edo pun mengambilnya. Kelinci dan siput sama-sama hewan, tetapi gerakannya kok berbeda ya. Kelinci bergerak lincah, berlari yang lambat, sedangkan siput bergerak sangat pelan. Mengapa bisa begitu ya? Kenapa bisa begitu ya? Nah, silakan dibantu ya. Nah, ada kolom antara kelinci dan siput tadi. Ada kolom kelinci dan siput. Nah, dari pengamatan anak-anak
perbedaan karakteristik kelinci dan siput. Nah, kita lihat kelinci, vertebrata itu hewan yang nah, kalau siput, tidak itulah vertebrata. Nah, apa lagi? Kelinci itu gerakannya bisa apa? Gerakan siput, jalannya seperti kayak gitu kan. Nah, itu adalah perbedaan dari karakteristik antara kelinci dan siput. Oke, kita lanjut. Kita melihat organ hewan dari vertebrata ini. Nah, sedikit diulang lagi, hewan vertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, dan yang ciri-ciri pastinya tidak memiliki tulang belakang atau kerangka dalam. Yang kedua, sunan sarafnya itu berada di perut, seperti disebut tadi berada dalam perut. Yang ketiga, memiliki rangka luar, ya, memiliki cangkang. Ya. Otaknya tidak dilindungi oleh rangka. Yang kelima, sistem sarafnya lebih sederhana, dan yang keenam, pada darah reguler dan tertutup. Nah, silakan anak-anak ibu amati lagi gambar yang ada di buku. Itu ada organ gerak hewan siput. Dari sini Bu. Oke, contoh hewan vertebrata kita contohkan dari siput. Nah, nama organ dari siput ini itu adalah kaki perut. Nah, dengan bentuk pipi dan lebar. Nah, fungsinya sebagai apa? Sebagai untuk bergerak atau berpindah ke tempat. Itu caranya seperti lambat, gitu kan? Nah, kita lihat lagi contoh lain dari organ. Nah, selain siput, ada hewan lain nih. Yang hijau apa tuh? Bebek. Sapinya? Ada ubur-ubur, ada cumi-cumi, ada kupu-kupu. Nah, anak-anak ini bisa menyebutkan hewan lain nggak? Selain dari keenam gambar tersebut. Nah, silakan diisi kolom dari yang telah ibu sediakan tadi. Ada hewan belalang. Nah, apa nama organ geraknya? Lalu silakan sebutkan fungsinya. Oke, ada yang sudah selesai. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Tapi kaki-kaki itu. Ya, kami ada sama, Bu.
siput, Ya sudah siap, ini sudah Bu. Kita lanjut lagi. Sudah Bu. Oke. Nah, ada 3 hewan nih. Ada belalang, ada cacing, dan ada burung. Nah, ibu mau minta salah satu kelompok untuk menjelaskan apa yang telah diberikan. Nah, silakan kelompok Sofia menjelaskan 3 hewan yang ada di sini. Tidak Bu. Baik, silakan Indah boleh. Kemudian apa? Oke, kita dengarkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya perwakilan dari kelompok Melati. Lembar kerja yang kami buat tadi yaitu belalang. Belalang itu nama organ merahnya kaki dan sayap. Benar nggak? Benar. Nah, fungsinya kaki untuk berjalan, melompat dan mencekram. Kemudian saya berfungsi untuk terbang. Ya. Yang kedua itu cacing. Nama organ merahnya itu otot dan Ibu tulisannya nggak jelas Bu. Apa yang menarik? Pada buku fungsinya yaitu otot untuk bergerak di dalam sana, satria untuk perjalanan dengan mencakram dan menggoyang. Nah itu burung itu nama organ geraknya. Oke, sekian penjelasan dari kelompok 1. Kita lanjut materi selanjutnya. Kita berikan masuk kelompok 1. Oke, kita lanjut. Ibu ada pas di sini. Kita akan buat gambar. Nah, kita akan buat model sederhana, yaitu bentuknya siput atau terserah hewan lain selain siput itu. Jadi ada hewan akan datang. Ibu ada nanti dibagi-bagi ya? Ya Bu. Iya ya boleh Bu. Boleh. Iya. Oke, silakan dibentuk masing-masing pribadi itu satu hewan akan terdata ya, terserah mau cacing, mau siput, mau belalang. Ya silakan. Ini saja badannya. Ya, udah deh. Oke, semua sudah selesai. Sudah selesai. Nah, Ibu minta satu orang untuk menjelaskan apa yang telah dibuatnya. Oke, silakan Laura untuk menjelaskan apa dibuat siput. Oke, silakan dijelaskan Laura. Hewan yang
Ini yang keo. Nah, keo. Ini ada kakaknya, matanya. Ya. Ya berjalan kakak. Jalan itu. Tet. Nah, ya. Oke, terima kasih Obat. Selain itu ada apa lain? Ada apa lagi? Oke, boleh satu orang mewakili untuk menjelaskan kajiannya atau hiburannya. Silakan tampil menampilkan cacing yang lagi. Mana sepatunya? Oke, sepatunya ya. Jadi teman-teman bisa melihat ini lagi sawah. Udah salah. Ya Bu, ini cara bergeraknya itu melata. Nah, seperti itulah bentuk ular yang telah diperbarui. Silakan kembali ke kami. Kita tidak akan terus untuk kami dan nah, silakan buka halaman. Silakan disimpan aja posisinya dan siput dan cacingnya. Nah, kita lanjut materi. Halaman 44. Silakan dibuka bukunya kamu. Halaman kamu 44. Kayaknya kita kurang fokus deh. Kita tes kefokusannya dulu boleh? Boleh. Kalian semuanya berdiri. Nah, cakep. Simpan dulu ya Mas Isin. Nah, kita nanti main lagi. Lihat tujuh ibu ya. Kalau misalkan tujuh ibu ke kanan ya ke kanan. Kalau tujuh ibu ke kiri sama ada di kiri, oke? Oke Bu. Oke, pokoknya lihat perhatikan gitu. Oke, satu dua nih. Simpan dulu. Oke, silakan ya tujuh ibu ya. Ya Bu. Lihat ya. Oke, pegang tangan. Nah, jadi pada saat ibu bilang saat pegang, misalkan pegang apa yang ibu ucapkan, oke? Bukan yang diperagakan, paham? Oke. Kita lanjut. Silakan fokus lagi ke jadi tunjuk ibu. Oke. Pegang kepala. Oke, lagi. Yang terpegang siapa yang bisa pegang, berarti dia tidak fokus. Oke, lanjut. Pegang hidung. Oke, pegang tangan. Pegang pipi. Pegang mata. Oke, sampai sana posisi kita terus. Kita lanjut materi. Kita ada bacaan di halaman 44. Ini ada 6 paragraf. Nah, itu bisa Elda membacakan teks bacanya. Halaman 44. Ini materi Siput bukanlah hewan lemah. Siput menurut kajian orang dianggap sebagai hewan yang lambat dan memimpikan. Bahkan karena gerakannya yang lambat, tidak jarang orang membandingkannya dengan si kelinci. Siput juga dianggap memimpikan karena tubuhnya yang bentuknya kecil. Nah, sebenarnya siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Kelebihan dan keistimewaan siput ini merupakan bagian tubuh yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan lain. Nah,
tulisan untuk baca. Lanjut. Tipe memiliki pertahanan diri yang baik dalam beradaptasi dengan lingkungan tanpa pertahanan diri dari serangan predator. Meskipun tubuhnya lunak, namun tubuh tersebut memiliki lendir. Lendir ini berfungsi sebagai minyak pelumas untuk lingkungan minyaknya untuk menjalani permukaan. Dalam situasi apapun dan sebenarnya apapun akan mudah dilalui tanpa tubuhnya terluka. Selain itu, sipil juga teknologi yang dibahas dengan cangkang. Cangkang ini berfungsi sebagai rumah yang memberikan kenyamanan dan keamanan bagi tubuhnya. Cangkang juga berfungsi sebagai tempat bersembunyi jika ia terancam oleh lingkungan atau predator. Meski dari secara seluruh dunia, siput tetap bisa hidup nyaman dan aman dengan tempatnya. Predator sebagai sifatnya merupakan sebuah predator yang tersembunyi pada cangkang yang jelas. Oke, selesai. Selanjutnya kita akan menemukan ide pokok dari kalian penumpang dari teks yang kita baca. Sebenarnya kita udah pernah belajar tentang menemukan ide pokok. Nah, sedikit diulas, kita menemukan ide pokok paragraf. Ide pokok adalah inti atau tugas utama dari satu kalimat yang menjadi dasar pembahasannya. Nah, di KPD tadi silakan tulis kembali, ditulis ide pokok dan kalimat pengembang dari teks baca. Silakan ditulis ide pokok dan kalimat pengembang. Ibu berikan waktu juga 5 menit untuk menulis ide pokok dan kalimat pengembang. Bisa bisa bagaimana? Bagaimana? Sudah Sofia, sudah siap ide pokoknya. Sudah. Oke, semua sudah selesai. Selanjutnya kita akan mengambil. Bapak, ada buku Bapak. Nah, di APD tersebut sudah disediakan kertas untuk kita mengambil. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita udah mempelajari tentang ragam gambar cerita atau ilustrasi. Nah, di dalam kita menggambar, kita juga harus mengetahui seorang gambar cerita atau ilustrasi. Nah, yang pertama itu ada gambar realis atau gambar nyata. Nah, di sana anak ibu lihat pada foto ini di TV ini. Nah, apa itu realis? Merupakan gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya atau bentuk aslinya. Jadi seperti nyata gambar tersebut. Nah, bisa lihat di buku atau di gambar kalau ibu lihat ini. Lanjut. Kita lanjut ke karikatur. Nah, karikatur itu merupakan gambar yang melebih-lebihkan, yang mengubah atau tidak mengubah dari objek aslinya. Nah, seperti ini gambar yang ada di buku, kita coba main bahas saja. Atau itu kita lihat ada karikatur yang mengandung keinginan sarana. Seperti saya akan membuat PK halusnya PK tersebut, ya seperti diancam gitu kan. Kita lanjut ke kartun. Nah, kartun merupakan gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor. Nah, seperti pada tokoh binatang atau manusia. Kalau di gambar ini yang dibuat Doraemon, Upin Ipin. Kita lanjut cara gambar yang terakhir itu dekoratif. Itu gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya, namun tanpa menghilangkan ciri-ciri khasnya. Seperti gambar itu ada gambar ikan kan. Nah, tetapi memiliki corak yang untuk menekor. Nah, silakan selanjutnya seperti misalkan kepada anak ibu untuk menggambar gambar ilustrasi dengan tema sebut bukanlah hewan rumah.
Ada ibu di belakang beda. Nah ya. Ya, sekarang kita gambar, boleh gambarnya bebas sesuai dengan 4 corak yang telah dijelaskan tadi. Oke, apakah sudah selesai gambarnya? Sudah. Oke, silakan gambarnya disimpan. Kita lanjut. Nah, siapa yang bisa menyampaikan kesimpulan materi kita pada hari ini? Dari warna tadi, dari teks bacaan tadi, presisi yang kita bentuk tadi, sampai gambar yang kita buat. Nah, tadi gambarnya kan temanya siklus bukanlah hewan lemah. Nah, maksudnya adalah hewan itu pasti menciptakan kita ada kelebihan, ada kekurangan. Nah, kalau kita ada kelebihan, kita tidak boleh sombong. Nah, tapi kita tidak boleh juga untuk menghindar akan kekurangan kita. Oke, kita dulu sebelum berangkat. Ibu ada sedikit sebelum kita tutup pelajaran. Ibu dengarkan apa yang Ibu sampaikan ya. Kita semua berdiri. Berdiri. Oke, sampai salam berdiri, Laura, Krisna. Oke, ikuti Ibu dulu ya, kita sama-sama ikuti. Oke, 2, 3, 1 jari kanan, 1 jari kiri, 3 menjadi 1. Jadi satu jari kanan, 1 jari kiri, 2 menjadi 2, buat jembatan antara. Dua jari kanan, 2 jari kiri, 3 menjadi 4, buat kamera jelek. 3 jari kanan, 3 jari kiri, 3 menjadi 6, buat menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri, 3 menjadi 8, buat kelinci lompat. 5 jari kanan, 5 jari kiri, 3 menjadi 10. Jadi tepuk tangan. Kita tangan kita sama. Tolong maju lah. Maju. Sekali lagi kita ulang. 2, 3, 1 jari kanan, 1 jari kiri, 2 menjadi 2, buat jembatan panjang. 2 jari kanan, 2 jari kiri, 3 menjadi 4, buat kamera cetek. 3 jari kanan, 3 jari kiri, 3 menjadi 6, buat menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri, 3 menjadi 8, buat kelinci lompat. 5 jari kanan, 5 jari kiri, 3 menjadi 10, buat tepuk tangan. Kita lanjut lagi. Oke, demikianlah materi kita pada hari ini. Nah, untuk selanjutnya itu ada bagian renungan. Silakan nanti diulas kembali materi yang telah kita pelajari dengan orang tua. Oke, Bu. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang tema 1 pembelajaran 6. Oke, kita buka hari besoknya. Oke, kita tutup dulu dengan berdoa. Silakan ketua untuk memimpin doa pulangan. Mari kita bersyukur.